Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Maria Donatris Meo, NIM 1723030018, kelas B reguler sore semester 7. Di sini saya akan menjelaskan hasil review saya buku yang keempat, mata kuliah perencanaan dan kebijakan, dengan tema Regional Tata Kelola dan Pembuatan Kebijakan di Amerika Serikat oleh Anne Maria Huffman. Pemerintah di Amerika Selatan. Pada tanggal 23 Mei 2008, Presiden dari semua 12 orang Amerika Serikat yang merdeka negara menandatangani perjanjian konstitutif dari organisasi yang baru dibuat. ANUSUR, Persatuan Selatan Bangsa Amerika, dimaksudkan untuk memperkuat dialog politik antara negara anggota untuk menjamin ruangan untuk kesepakatan untuk memperkuat integrasi Amerika Selatan. Pada KTT, Presiden ketiga di ibu kota Brasilia yang saat ini menjabat sebagai Presiden dari negara-negara Amerika Selatan setuju untuk membangun Amerika Selatan identitas dengan kewarganegaraan dan memperkuat bersama kebijakan di daerah di luar dimensi ekonomi dan politik. Anggota ANUSUR memutuskan mundur sementara dari ANUSUR. Alasan penangguhan ini menurut anggota masing-masing berakar pada ketidakmampuan untuk menemukan sekretaris 2017. Negara-negara anggota UNSUR tidak dapat menunjukkan seorang calon baru. Alasan ketidakmampuan ini bermacam-macam. Masalah nasional ekonomi krisis dan penghematan fiskal, aliansi ideologis yang tidak sehat, dan hilang orientasi jangka panjang pemerintah semua berkontribusi pada situasi ini. Yang tampaknya tidak bisa dilakukan oleh UNSUR. Buku ini tidak bertujuan menjelaskan mengapa Presiden tidak biasa menyetujui sekretaris dan tetap memveto calon yang mungkin. Sebaliknya, tujuan adalah untuk melihat di balik layar politik presidensial dan untuk memahami pola dan perangkap organisasi di daerah UNSUR. Bentuk keterlibatan bukanlah ciri organisasi dari organisasi, tetapi lebih merupakan produk dari pertemuan puncak yang sukses. Ini hanya cuplikan dari unsur kelembagaan. Ketiga, khususnya kalangan akademis, cenderung menilai ANUSUR sebagai proyek sayap kiri yang dimotivasi secara ideologis. Kreasi menawarkan alasan yang bagus untuk interpretasi ini. Ini akan menjadi penilaian diringkas. Proyek ini telah direncanakan selama lebih dari 3 dekade sebelum apa yang disebut blok ke kiri diperoleh di Amerika Selatan. Presiden liberal, konservatif, dan kiri berkontribusi pada perkembangan ANUSUR. Yang membedakan hari ini dengan tahun 2008 adalah kesediaan sederhana pemerintah untuk bekerja sama di tingkat daerah dan untuk mengembangkan perspektif jangka panjang. ANUSUR mewakili kompromi politik. Ini adalah ruang politik itu. Mengakui relevansi kebijakan publik umum untuk pembangunan daerah, progresif dalam artian membangun regional ranah publik melalui penetapan beberapa kebijakan publik daerah. Itu yang paling mengesan dan mencengangkan tentang ANUSUR adalah kemampuannya untuk memberi ruang bagi berbagai bidang kebijakan untuk bertindak dan berinteraksi di daerah tingkat. Karakteristik utama organisasi ini pada saat yang sama adalah yang paling tak terlihat. Mantan Sekretaris Jenderal Ernesto Samper dalam wawancara kami memberitahu saya tanpa keraguan dan ambiguitas bahwa UNSUR itu sebenarnya kebijakan publik daerah. Menurutnya, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kebijakan publik. Salah taksir ANUSUR sebagai besar bersifat konseptual masalah. Tidak ada konsep pembuatan kebijakan publik daerah, dan sebagai akibatnya tidak ada pemahaman tentang itu. Buku ini menetapkan landasan baru untuk analisis tingkat interaksi ini dengan karenanya membuka ruang untuk pendekatan analitis baru ke daerah. Analisis komprehensif berkontribusi pada seri tata kelola pembangunan dan inklusi sosial di Amerika Latin. Dengan sangat mendalam pemahaman tentang proses pembuatan kebijakan publik di daerah.
di barisan dengan pendekatan seri yang melampaui analisis tradisional daerah sepanjang perdagangan ekonomi atau perjanjian presiden. Judul ini menekankan referensi kerjasama regional di berbagai publik bidang kebijakan. Ini mengarahkan perhatian pada proses yang beragam dan multifaset yang sebenarnya terjadi di daerah-daerah yang masih belum terlihat atau bahkan diabaikan oleh penelitian akademis. Buku tersebut berpendapat bahwa pemerintah daerah yang akademik bahwa pemerintah daerah yang dipahami sebagai bentuk kelembagaan perlu memberikan ruangan bagi pengambilan kebijakan untuk berinteraksi mandiri dan dalam proses kolektif untuk mengembangkan persamaan perspektif regional. Perspektif regional di sini dasarkan pada pengalaman dan tantangan bersama. Menjadi wilayah paling timpang di dunia, pembuatan kebijakan Amerika Selatan khususnya di bidang kebijakan sosial sadar akan pentingnya bekerja sama. Teori integrasi tradisional tidak lagi mampu menjelaskan proses yang muncul tidak hanya di Amerika Selatan tetapi juga di wilayah dunia yang berbeda. Akibatnya para regionalis mulai melepaskan diri dari teori-teori lama ini, integrasi regional. Secara khusus, para sarjana regionalisme baru memberikan kontribusi untuk studi daerah dengan perspektif konstruktivis, terutama dengan alasan bahwa daerah-daerah ruang yang dibangun konsep wilayah dan pendekatan pembangunan wilayah membuka jalan bagi teori wilayah di luar organisasi regional. Meskipun regionalisme baru mendorong langkah menuju studi daerah yang lebih komprehensif, hasilnya implikasi teoritis telah menjadi fragmentasi lapangan daripada pemahaman yang lebih baik tentang proses regional. Kalaupun beragam, terungkap untuk menyimpulkan dengan Arca dan Johnston, studi tentang regionalisme baru tidak berarti regionalisme formal antara negara telah menjadi tidak penting. Kami tidak tahu seberapa berbeda aktor terlibat dalam proses regional yang berbeda apabila tidak ada alasan untuk menganggap bahwa aktor negara tidak lagi relevan. Regionalisme lama dan baru masih cenderung memperlakukan negara sebagai kesatuan aktor. Perspektif ini mengabaikan anggapan bahwa pluralisme kepentingan merupakan negara demokratis dan bahwa kepentingan ini juga dapat melampaui batas negara. Pembuatan kebijakan di satu bidang mungkin akan mengejar kepentingan yang berbeda dari yang diupayakan oleh pembuatan kebijakan dalam kebijakan lain bidang. Pertanyaan apakah negara menyerahkan kedaulatan atau tidak? Tidak ada gunanya untuk memahami bagaimana integrasi sektoral berkembang di daerah. Faktor-faktor yang menentukan perkembangan proses pembuatan kebijakan dan karenanya untuk aksi kolektif yang sukses di daerah. Seperti yang disebut sebelumnya, pembuatan kebijakan di sektor publik di tingkat daerah dilakukan terutama oleh perwakilan pemerintah. Perwakilan ini membentuk kelompok pembuatan kebijakan di daerah, namun menurut Olson, pelopor terkemuka teori aksi kolektif sekelompok aktor berbagai kepentingan bersama, tidak serta-merta mengarah pada aksi kolektif. Sedangkan Olson lebih banyak menguraikan tentang individu dan terutama ekonomi insentif sebagai penjelasan sosiologis. Proses kelompok yang mungkin mengarah pada pemberlakuan tujuan bersama dan karenanya berkontribusi pada tindakan kolektif adalah perhatian dari perspektif teoritis interaksionisme, proses sosial melalui konstruksi pemaknaan dalam interaksi manusia. Perilaku individu karenanya harus ditafsirkan dalam kasus ini studi konteks dipersempit ke kelompok pembuatan kebijakan. Di daerah organisasi antara pemerintah karenanya saya akan menerapkan pendekatan berbasis aktor berdasarkan asumsi interaksionis. Sedangkan antara lembaga daerah menciptakan ruang-ruang di mana daerah pembuat kebijakan berinteraksi. Faktor yang melekat pada kelompok tersebut akan memutuskan apakah tindakan kolektif mungkin atau tidak. Kebijakan publik di daerah, teori integrasi.
Studi tentang wilayah bukanlah hal baru dalam penelitian akademis modern. Faktanya, suatu integrasi regional itu sendiri, Amerika Latin khususnya memiliki waktu yang lama tradisi kerjasama regional. Sebelum proses integrasi Eropa dimulai pada 1950-an dan mulai mempengaruhi perdebatan ilmiah, Amerika Latin menampilkan berbagai bentuk regional antar pemerintah, kerjasama, dan integrasi. Selama apa yang dibuat Konferensi Pan Amerika di awal abad ke-20, gagasan kerjasama antara negara bangsa bangkit dan membangun fondasi bagi sistem antara Amerika. Organisasi negara-negara Amerika Union berasal dari tahun 1869. Studi tentang integrasi Eropa itu berobos untuk pengembangan teori integrasi regional. Merujuk pada perkembangan politik di Eropa, ulama sejak saat itu menjelaskan integrasi regional dengan pembentukan supranasionalitas. Bersama dengan kemajuan berkelanjutan dalam undang-undang Eropa, relevansi perdebatan akademis disebut muncul. Unsur adalah contoh lambang dan fleksibilitas kelembagaan supranasionalitas bukanlah tujuan dari Uni Amerika Selatan. Sebagai gantinya fasilitas beberapa kebijakan publik daerah. Unsur singkatnya saat keberadaannya ditampilkan catatan bagus dalam penyediaan masyarakat daerah kebijakan ke wilayah Amerika Selatan. Kinerja ini menantang asumsi tradisional bahwa lembaga supranasional merupakan kondisi yang diperlukan untuk integrasi regional. Munculnya kebijakan publik daerah terhubung langsung ke desain kelembagaan. Namun kami tidak tahu caranya, tidak ada pengetahuan konseptual tentang fenomena empiris di luar itu integrasi Eropa. Sedangkan dihadapkan dengan empiris yang muncul dengan cepat fenomena tanpa banyak teori untuk bekerja. Adalah ciri khas regionalisme modern seperti Hettne dan Soderbaum menjelaskan. Selanjutnya, saya akan mengulas, membahas, dan menggabungkan konsep dan teori studi integrasi regional, tradisional, serta pendekatan yang lebih baru untuk regionalisme. Dalam manfaat elektrisme bukanlah pengembangan paradigma, melainkan pengembangan paradigma memperluas ruang lingkup penelitian. Sejalan dengan itu, pemerintah daerah sebagai pendekatan yang berfokus pada fenomena empiris di daerah, menawarkan kerangka konseptual yang memadai untuk mempelajari pembuatan kebijakan publik daerah. Itu mungkin kombinasi pendekatan teoritis dan integrasi teori dan studi kebijakan dalam tempat penelitian eklektik. Dalam setelah 2 bab, saya akan menunjukkan keduanya, integrasi regional, studi literatur dan kebijakan, mengingat potensi untuk menginformasikan studi tentang pembuatan kebijakan publik regional. Pembuatan kebijakan dalam studi daerah. Ketika kita berbicara tentang pembuatan kebijakan regional, pertama-tama kita perlu mendefinisikan apa artinya wilayah. Wilayah seperti itu semakin dianggap sebagai tidak diberikan di alam, melainkan sebagai konstruksi sosial yang entah bagaimana diciptakan oleh orang-orang. Mengacu pada geografis dimensi, Rothman mendefinisikan daerah sebagai pengelompokan teritorial unit. Pengertian daerah memiliki dimensi yang berbeda-beda. Wilayah dapat didefinisikan dalam istilah geografis, ekonomi, sosial, budaya, atau politik. Mereka memiliki dimensi material, wilayah dengan geografis dan kriteria politik, dan menekankan bahwa geografi masih penting untuk mendefinisikan daerah. Bagi mereka, geografis masih merupakan esensi wilayah. Di khususnya pendekatan regionalisme baru cenderung mengkontekstualisasikan daerah sebagai dibangun dan kembali dalam proses transformasi global. Bukti dan teori integrasi regional. Fleksibilitas kelembagaan di mata para sarjana integrasi regional tradisional adalah lemahnya kelembagaan seperti disebut sebelumnya.
Penilaian ini adalah warisan non-fungsional. Non-fungsionalisme berusaha menjelaskan regional integrasi dengan pembuatan lembaga supranasional. Dimensi analitis publik regional pembuatan kebijakan. Dalam bab ini kita telah melihat bahwa teori integrasi regional menemukan perbedaan penjelasan untuk proses regional. Teori-teori ini belum mampu fenomena kebijakan publik daerah dan mengembangkan perspektif normatif yang menyesatkan dalam beberapa kasus. Namun, demikian mereka berkontribusi dengan elemen yang menarik untuk mempelajari integrasi sektoral dan regional modern pemerintah. Perangkum asumsi yang sesuai untuk studi tentang pembuatan kebijakan publik daerah di masing-masing sekolah ilmiah. Fungsionalisme awal khususnya berfokus pada peran aktor dalam proses integrasi, mungkin mengklaim bahwa kerjasama yang berhasil bergantung pada kemampuan aktor untuk mengabstraksikan dari kepentingan nasional. Neo-fungsionalisme mengadopsi ini ide dan memproyeksikan berbagai jenis aktor. Di satu sisi mereka mengikuti rasionalitas agak teknis. Diferensiasi ini berkontribusi pada pemahaman pembuatan kebijakan sektoral, karena perwakilan kementerian merancang kebijakan publik di tingkat daerah. Para pelaku administrasi ini memainkan peran penting dalam analisis pemerintahan daerah. Kasus Anusser. Persatuan Bangsa-Bangsa Amerika Selatan dibentuk pada tahun 2008 oleh semua penguasa negara-negara Amerika Selatan. Memiliki tujuan menyediakan publik regional kebijakan. Ini adalah contoh kerjasama yang intens di tingkat menteri tanpa campur tangan presiden. Selanjutnya, Anusser di tingkat sektoral dikembangkan dalam proses yang dinamis. Terlepas dari itu, fokusnya juga bidang akademik, karena debat publik ini belum menjadi kebijakan publik daerah, tetapi masalah keamanan, konflik regional, atau pertanyaan tentang tatanan global. Demikian hasil review saya. Selamat siang.